kembali bersama kami di Legi Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang laporan keuangan kuartal pertama dari saham INKP, yaitu Indah Kia Pulp & Paper Tbk. Jadi ini untuk laporan keuangan yang pertama, kuartal pertama 2024 sudah keluar ya. Jika kita lihat di sini, ini ada presiden direkturnya yaitu Hendra Jaya Kosasi, kemudian direkturnya yaitu Kurniawan Yuwono. Alamat kantor mereka ada di Sinar Masjid Plaza, Menara 2, Jalan MH Tamrin nomor 51, Jakarta. Jadi ini masih merupakan relasi, masih memiliki hubungan relasi dengan Sinar Mas ya, karena ini termasuk dari Sinar Mas Group juga. Kalau kita lihat di sini, dia dikatakan nilainya itu ribuan, kemudian itu US dollar. Jadi nanti ditambah 30 aja angkanya, lalu dikali 16 ribuan ya, karena sekarang dolar sudah meningkat cukup tajam ya, menjadi 16 ribuan. Kita lihat nih kas dan setara kas dari 1,3 miliaran dolar sekarang menjadi 1,328 miliar dolar, artinya sedikit berkurang ya untuk yang pihak ketiga. Pihak berrelasi nilainya agak kecil, gak gitu apa. Persediaan kalau kita lihat di sini pun berkurang dari 369 jutaan dolar sekarang menjadi 364 jutaan dolar. Wah, jika dilihat di sini memang kasnya itu lebih banyak daripada persediaannya ya. Nah, persediaannya agak cukup kecil. Untuk total aset lancarnya ini agak sedikit berkurang, di mana dari 5,6 miliaran dolar sekarang menjadi 5,5 miliaran dolar. Nah, ini agak sedikit berkurang ya. Total asetnya pun meningkat. Wah, ini total asetnya meningkat itu karena ada akumulasi penyusutan. Wah, ngakaknya dari 10,1 miliaran dolar sekarang menjadi 10 miliaran dolar. Untuk liabilitas, jika lihat dari sini, ini pinjamannya sudah mulai berkurang ya. Ini cukup bagus. Oke, utang usaha pihak ketiga meningkat dari 227 jutaan dolar sekarang menjadi 241 jutaan dolar. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat ini laporan keuangannya ini mereka ada tampilkan yang 2022 juga. Namun lebih gampang kita lihat yang 2023 dengan yang kuartal pertama 2024 ya. Total hutang jangka pendek, nah ini sedikit berkurang 2,1 miliar dolar sekarang menjadi 2 miliar dolar. Tetapi kalau kita lihat di sini, ini banyak, ini kayaknya hutangnya agak sedikit bertambah ini ya. Dimana ada pinjam bank jangka panjang juga menjadi 600 juta dolar. Total hutang, wah ini tetap bertambah dari 2 miliaran dolar sekarang menjadi 2,1 miliaran dolar. Dan nanti kita lihat ini kan bertambah kalau lebih 157 miliaran dolar ya. Nah, kita lihat apakah ekuitasnya itu berkurang atau kalau meningkat. Kalau meningkat ada sampai 157 jutaan dolar atau enggak ya. Kan di sini untuk yang total liability-nya itu bertambah kalau lebih sekitar 157 miliar jutaan dolar ya. Nah, ini kita lihat total ekuitasnya. Oh, ternyata peningkatan hutang masih lebih tinggi daripada peningkatan ekuitas. Di mana peningkatan ekuitas itu kalau lebih sekitar 131 jutaan dolar. Jadi kita harus jadi ini. Dia memang tampak enggak gitu banyak berubah, tetapi kalau kita lihat secara detail itu sebenarnya berubah ya. Nah, artinya hutangnya itu bertambah lebih banyak daripada ekuitasnya. Nah, itu total sendiri. Kemudian ini penjualannya pun menurun dari 1 miliar dolar menjadi 800-an juta dolar. Beban usaha kalau kita lihat di sini, ini penjualan oke. Nah, ini penjualan dia. Oh, ini barang penjualan menurun ya, barang penjualan menurun cukup bagus. Kemudian administrasi ini bertambah biasa ya. Laba usaha dari 311 jutaan dolar sekarang menjadi 182 jutaan dolar. Laba sedikit cruise. Nah, ini untuk beberapa perusahaan kayaknya dia lagi untung-untung ya. Kita lihat karena dolar meningkat nih, dan beberapa mata uang asing meningkat, makanya mereka untung. Laba kurs ya. Ini laba neto yang dapat diadukan kepada entitas 2 ini ada 130 jutaan dolar. Beda sedikit dengan yang tahun lalu 133 jutaan dolar. Nah, ini agak apa ya? Ini laba neto cuma 90 jutaan dolar, tetapi yang kepada entitas ini bisa 130 jutaan dolar. Ya, ini ngakak ya, ini ngakak juga.
Dan ini bisa dilihat mungkin ada beberapa beban ataupun apa yang tidak dimasukkan kepada entitas utama gitu lah ya, entitas induk. Kalau kita lihat di sini, nah ini yang arus kas ya. Ini penerimaan kas dari pelanggan dari 800 juta dolar sekarang menjadi 765 juta dolar. Pembayaran kas kepada pemasok dia berkurang juga. Tapi kita lihat persediaannya berkurang, sekarang pembayaran kepada pemasok berkurang juga. Nah itu berarti tahu sendiri ya, ibaratnya kayak gini. Persediaan kalau dia menurun, itu kan berarti kedepannya harus balik lagi untuk persediaan. Dan berarti labanya itu kan sebenarnya perlu digunakan untuk membeli bahan baku itu. Dan labanya bisa jadi sebenarnya nggak seperti itu ya. Ini presiden komisaris adalah Saleh Husin, kemudian komisaris, wakil presiden direktur. Kayaknya nggak ada perubahan ya, nggak ada disebutkan sih. Nah ini ada entitas anaknya. Kalau kita lihat di sini, ini tadi ada bintang ya tadi ya. Ini apa nih? Oh, perusahaan tadi tutup sejak 17 Januari 2024. Wah, ini berarti tadi yang ada bintang nih. Kita lihat dulu. Wah, ini dia. IKA Import and Export Limited ada di British Virgin Island 2000. Pas mereka buka itu sebagai distribusi. IKA Import and Export Limited sebagai distributor di British Virgin Island. Tampaknya mereka sudah tutup kemarin yang 17 Januari 2024 mereka sudah tutup di sana. Berarti udah gak ada lagi ya entitas anak yang di sana. Tapi gak tahu ya kenapa ya. Nah ini kurang tahu nih kenapa. Tapi seharusnya ini mereka internal perusahaan yang tahu sendiri lah ya. British Virgin Island ini kan agak cukup terkenal sebenarnya ya. Jadi di sana mereka sebagai distributor saja. Kita lihat di sini ada dolar AS perbandingan rupiah. Wah, ini yang 31 Maret masih 15,8 ribuan. Tetapi sekarang kan sudah meningkat cukup jauh menjadi 16 ribuan. 16 berapa ya kemarin ya? 16 ribuan 400 ya. 400 yang gitu. Wah, ini perbedaannya agak cukup banyak. Jadi kalau kita lihat nanti mungkin yang kalau dia masih stagnan untuk yang harga dolar, kemungkinan besar yang kuartal kedua nanti ASEAN bisa meningkat karena ini kan pakai dolar juga. Nah ini banyak juga dolarnya, jadi kemungkinan besar dia meningkat. Oleh karena itu sebenarnya kalau saham ini perlu dilihat juga, itu dia ada bisa berpengaruh gak sama dolar. Misalnya mereka pendapatannya kebanyakan ekspor dari dolar, nah itu kemungkinan harga sahamnya bisa meningkat juga. Terkadang bisa kayak gitu juga ya, karena dia kan pendapatannya berarti meningkat. Ibaratnya biasa kali 15.000 sekarang menjadi kali 16 ribuan. Nah itu kan berarti dia bisa meningkat keuntungannya lah kayak gitu ya. Tapi yang impor yang susah karena berarti dia harus keluar lebih banyak uang pada pendapatan dari dalam negeri, bahan baku dari impor. Nah itu yang susah. Ini serta kas deposito berjangka awalnya ada dolar AS di Ningbo Commerce Bank. Itu apa ya? Kayaknya nggak pernah dengar Ningbo Commerce Bank. Piutang usaha kalau kita lihat di sini kayak ekspor lebih tinggi daripada lokal. Wah ini piutang usaha ekspor lebih tinggi daripada lokal. Tadi gue ketiga 470 jutaan dolar masih ada. Pihak relasi, wah ini ada yang cabang-cabang APP. Memang kalau tidak salah mereka yang di luar itu yang namanya itu APP ya. Ibaratnya mereka ibaratnya kayak gitulah ya. Intisananya di luar untuk yang mengurus yang kertas ini dan lain-lain. Piutang usaha ini ada PT Cakrawala Mega Indah. Wah ini yang lokal nih. Perusahaan dan entitas sana tak menggunakan metode yang disederhanakan. Kerugian penurunan piutang nilai. Nah ini kalau kita lihat di sini kayak cash flow-nya agak cukup bagus ya. Dimana semakin lama, ini memang agak sedikit meningkat lebih dari 4 bulan, tetapi jalannya masih tergolong kecil ya kalau yang untuk yang agak lama.
Tapi sebenarnya kalau menurut kami ya, kalau misalnya mereka ada piutang dalam bentuk dolar, banyak ada orang yang belum bayar hutang dalam bentuk dolar, nah itu kan berarti agak sedikit untung ya. Dolar kan masih meningkat ya, tapi kecuali kalau dia biaya impornya pun meningkat, berarti kan sama aja. Ini ada persediaan kita lihat kertas budaya semua rata-rata nih, tadi 56 jutaan ya ini ya. Uang muka dan beban dibayar di muka. Aset lancar lainnya. Ini kita skip. Nah, ini ada aset tetapnya ya ini ya. Bisa lihat di sini. Dan menurut kami mungkin beberapa orang berpikir ketika dolar menguat cukup drastis, maka saham adalah hal yang harus dihindari. Mungkin beberapa orang berpikir seperti itu ya. Tapi menurut kami, pada dasarnya ekonomi itu akan terus bertumbuh. Jadi kayaknya saham masih merupakan sebuah tempat instrumen investasi yang cukup bagus ya, karena rupiah kan bisa menguat juga kalau misalnya ekonomi meningkat. Ya itu semua tergantung persepsi masing-masing lah dalam berinvestasi ya, tergantung aja lah. Ini ada utang usaha di sini, utang usaha ada pihak ketiga dari 227 jutaan dolar menjadi 241 jutaan dolar. Wah, ini meningkat nih. Ini utang usahanya. Pihak bereaksi karena hubungan keluarga. Nah, ya lah katanya nggak punya pengaruh sini, kan saya kan nggak tahu juga. Bebannya masih harus dibayar. Ini kita lihat aja yang beban umum dan apa ya nanti. Nah, ini kita skip. Ini ada penjualan neto. Jika dia dari sini, ini penjualan netonya yang pihak bereaksi tampaknya lebih banyak daripada pihak ketiga. Nah, tahu-tahu sendiri ya itu ya. Pihak bereaksi mereka menggunakan PT Cakrawala Mega Indah. Nah, tapi walaupun begitu penjualannya agak sedikit menurun, dan seperti yang kita ketahui, ini pihak bereaksi agak cukup banyak. Berarti kan dia penjualannya itu kepada yang pihak berelasi. Artinya perusahaan sendiri kayak gitu masih ada hubungannya. Lalu perusahaan itu dia pasti itu jualnya lalu mendapat keuntungan. Berarti keuntungan itu nggak langsung ya, berarti ya. Dia kan melalui pihak berelasi. Masih ada pihak berelasi, dan ini pihak berelasi apakah termasuk entitas anak ataupun itu merupakan perusahaan yang dia pihak berelasi tapi nggak termasuk ya. Kan bisa kayak gitu. Jadi semuanya ini perlu diperhatikan juga. Jenis produk ada kertas budaya dan lain-lain. Ada pulp, ada kertas industri dan tisu. Nah, jadi ini ada tisu juga ini ya dari Indah Kiat ini. Beban pokok penjualan kalau kita lihat di sini, pembelian bahan baku sebesar 361 juta dolar ternyata menurun juga. Dari 396 juta dolar sekarang menjadi 361 juta dolar, menurun juga. Nah, ini tahu-tahu sendiri lah ya. Persediaan dari menurun, pembelian bahan baku menurun, ini menurun, pembelian pemasok berkurang. Nah, itu berarti tahu-tahu sendiri. Beban usaha kalau kita lihat di sini, ini ada ongkos angkut. Ongkos angkut tuh dia menurun ya, kan penjualan mungkin menurun makanya dia menurun. Tapi komisi meningkat, gaji oke lah. Ini dari komisi meningkat ya, jadi 2 jutaan ya, 2 jutaan dolar nih umum dan administrasi. Gimana tahu gak ongkos angkut itu gimana? Ongkos angkut itu misalnya biaya yang dibayarkan untuk distribusi produknya gitu, baik itu pakai mobil ataupun pakai kapal dan lain-lain gitu.
Kompensasi personil manajemen kunci. Wah, meningkat pula ya. Kayaknya kalau misalnya Sandiasia kayak tadi jumlahnya sama ya, tapi ini bisa meningkat di saat perusahaan keuntungannya menurun. Dari 109.000 dolar sekarang menjadi 167 ribuan dolar. Lalu ini direksi 93 ribuan dolar sekarang menjadi 98 ribuan dolar. Nah, totalnya ada 265.000 dolar. Kita anggap 1 juta dolar kan 16 miliaran lah gitu lah ya. Ini berarti 265 berarti dibagi 3 aja. Nah, ya 16 miliaran dibagi 3 paling 8 miliaran jadi 4 miliaran nggak 5 miliaran gitu ya. Kakak tuh saya ada kami sekian dan terima kasih saya prestasi.